Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita haturkan syukur kita kehadirat Allah, karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan Allah sehat walafiat lahir batin dan dalam keadaan iman dan takwa. Mudah-mudahan istiqomah sampai di akhir hayat kita, sehingga nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati, tidak ada lain melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah pada malam hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk putaran tahun ini, karena minggu depan kita sudah siap-siap untuk marhaban ya Ramadan, atau dalam istilah lain orang sering menyebutkan tarhib Ramadan. Mudah-mudahan hadirin nanti di bulan Ramadan itu betul-betul kita bisa khidmat, bisa lebih khusyuk, lebih berprestasi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan puasa ibadah kita semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari terlebih dahulu kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Berikutnya untuk saudara-saudara dan jamaah kita yang sedang diuji sakit oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Ta'ala, dibaring kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus untuk saudara kita Pak Musa, sekali lagi mudah-mudahan segera diberikan sembuh dan sehat oleh Allah Ta'ala. Ala hadiniya al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin sekalian, kita lanjutkan, kita masuk ke bab baru, bab 29, qadai hawaijil muslimina, menerangkan memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita sesama muslim. Ini bab baru, insyaallah tidak banyak babnya nggih. Sebelum kita memasuki bab ini hadirin, saya ingin mengulangi sesuai dengan requestnya Pak Nana nggih, tentang sholat isyraq. Sholat isyraq itu hadirin mudah tapi sulit, sulit tapi mudah, ringan tapi berat nggih. Ringannya mek 2 rakaat ngono tok. Nggih, ringan. Tapi beratnya sehabis sholat subuh jamaah di masjid atau di musola nggih, itu orang ngalih, sing apik mboten ngalih nggih. Sampai nanti terbitnya matahari. Jam berapa terbitnya memang mulah malih nggih. Kalau ada jam elektrik kayak gini sudah ada setelannya. Begitu munitit ngeten tidak langsung, kita nunggu sekitar 5 menit karena biar matahari betul-betul sempurna terbitnya nggih. Tidak boleh ngalih duduk. Tapi menurut pendapat yang lain ada yang mengatakan boleh kalau untuk kepentingan ya isyraq itu, misalnya untuk mengambil Al-Qur'an, ya, akan dibaca Al-Qur'an, atau batal kita keluar wudu, itu boleh. Sekali lagi sampai waktunya masuk isyraq atau syuruk ya. Nah hadirin, apa saja amalannya ya, minimal iktikaf, menentok minimal. Syukur kalau zikir napa mawon terserah, baca Quran juga boleh, berdoa juga boleh sampai masuknya waktu isyraq. Barang siapa yang bisa seperti itu kalau istiqomah dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala seperti pahalanya haji dan umroh. Taman di fotokopian itu ada teks hadisnya, nanti bisa dibuka lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada pendapat yang lain yang mengatakan sholat isyraq juga sama dengan sholat duha nggih. Cuma ada bedanya. Kalau isyraq mesti boleh melakukan duha, tapi lek duha belum tentu boleh sholat isyraq. Karena apa? Duha itu yang afdol nggih. Yang afdol adalah ketika matahari mulai terasa panas, Masya Allah, matur suwun. Jadi sekitar jam 9, jam 10 itu yang paling afdol sholat duha. Nah itu tidak diawali dengan duduk di masjid setelah sholat subuh, enggak boleh, itu malah afdol sholat duha. Tapi pahalanya lain nggih dengan sholat isyraq. Lah yang isyraq tadi ringan tapi berat nggih. Ringannya mau lungguh tok, beratnya nggih ngenten rada suwe. Nah, kalau panjenengan sudah selesai sholat isyraq 2 rakaat nggih, itu boleh langsung panjenengan sambung dengan sholat duha. Karena masuknya waktu duha itu ya diawali dengan waktu itu waktu duha sudah, cuma belum afdol untuk melakukan sholat duha. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat ada yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW supaya mendapatkan kemuliaan dan dicintai oleh Allah Ta'ala untuk melanggengkan 3 hal nggih. Yang pertama itu istiqomah sholat duha nggih, terserah waktunya nggih panjenengan pilih. Yang pertama. Yang kedua, tidak tidur sebelum sholat witir. Jadi witir dulu baru tidur. Engko lek malam bangun tahajud, tinggal tahajud aja sak kesele. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak melupakan diri untuk sholat. Puasa 3 hari setiap bulan.
puasa Ayyamul Bid namanya, tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah setiap bulan. Ini kalau bisa melakukan itu hadirin amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan tersendiri di hadapannya. Mungkin itu nggih. Pak Nana cukup nggih? Nggih, mudah-mudahan nanti bisa dimaklumi dan diamalkan nggih, terutama nanti kalau Ramadan. Nah, Ramadan itu kan sudah jangkep nggih, sudah kenyang, sudah sahur, sudah jamak subuh, sudah mengikuti boleh sama mengikuti kuliah subuh. Jadi begitu sholat subuh selesai, kuliah subuh dilaksanakan, panjenengan langsung niat nggih iktikaf. Nanti lewis isyraq masuk langsung melakukan salat isyraq. Ngaten nggih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Baik, kita masuk ke materi ini tentang memenuhi hajatnya orang mukmin. Ini hampir sama dengan yang kemarin, tolong menolong babnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu macam-macam kinapa mawon, pokoknya kebaikan. La'alakum tuflihun. Termasuk diantaranya kita menolong kepada sesama kita. Kalau tidak bisa menolong dengan banyak, ya minimal kita bermuka berseri-seri di hadapan teman kita, tidak cemberut, apalagi melengos, apalagi hadirin dibarengi dengan bertutur kata yang baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan tabassumuka li akhika shadaqatun. Coba kita senyum saja di hadapan saudara kita itu sedekah pun. Senyum tok lho. Sing sering-sering senyum ben akeh sedekah. Tapi aja nang ngimbong ijen-ijen senyum malah nanti dicurigai orang gitu. Nanti ketemu saudara senyum, ucapkan salam, bertutur kata yang baik. Inilah di dalam surat Al-Hajj 77. Sekarang hadisnya yang pertama. Niki juga tidak banyak, kayaknya cuma 2 atau 3 hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim. Muslim niku saudaranya orang muslim. Kemarin sudah ada ini. La yadlimuhu wa la yusallimu, tidak boleh menzalimi dan menyerahkan kepada musuh. Jadi kalau ada orang yang memusuhi muslim kemudian panjenengan menyerang, haram hukumnya. Man kana fi hajati akhihi, kata Nabi selanjutnya, barang siapa yang suka menolong memenuhi hajat saudaranya, nggih. Suka kalau kita mampu tentu saja nggih, ya sesuai kemampuan kita. Hajatnya apa kita bantu. Misalnya menolong mengangkatkan muatannya ke tunggangannya atau ke kendaraannya, itu sudah menolong nggih. Atau memberikan petunjuk, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Karena Allah fi hajati, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan memenuhi hajat-hajatnya, bahkan hajat dunia maupun hajat akhirat. Wa man farraja, barang siapa yang menghilangkan an muslimin kurbatan, kesulitannya, sing suka menghilangkan kesulitan saudaranya, kesulitan apa mawon nggih, ditolong hilangkan kesulitan. Farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Allah akan mengganti perbuatan kita menghilangkan kesulitan saudara kita itu, diganti di dunia ini dan di akhirat dijauhkan dari kesulitan. Ini janjinya Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman sataro, lah niki, barang siapa yang menutupi musliman, maksudnya menutup aibnya, cacatnya, rahasianya, tidak menyampaikan, atau lek wong Jawa ngomong ngeler-ngeler nggih. Nggih, nyampaikan nang ndi, ditutup, dialing-alingi. Satarullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutup cacatnya orang yang menutupi cacat saudaranya itu nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk
yang bisa mengamalkan ini tadi yang kita baca ini. Kita mau gampang nggih, gampang diwaca apalagi dirungokno gampang, tapi sepindah malih nggih ngamalno iki gak patek gampang, kadang-kadang sulit nggih. Baik, kita lanjutkan. Nah, niki rada akeh hadirin. Podo tapi isine ketoke, cuma lebih lengkap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah berkata, menyampaikan apa yang disabdakan Nabi. Man nafasa, barang siapa yang menghilangkan an mukminin kurbatan, kesulitannya sesama mukmin, min kurbati dunia, dari kesulitan di dunia ini, nafasallahu anhu, Allah akan menghilangkan kepadanya kurbatan, kesulitannya, min kurbatin yaumil kiamah, kesulitan di dunia ini dan nanti kesulitan di hari kiamat. Sing suka-suka menolong menghilangkan kesulitan saudara kita. Kemudian waman yasaro, barang siapa yang memudahkan, nggih, memberikan kemudahan terhadap saudara kita, ala muksirin, atas kesulitannya. Kalau ada saudara kita mengalami kesulitan nopo mawon wis lah, itu kita tolong sehingga dia hilang kesulitannya menjadi mudah, maka yassarallah, Allah akan mengganti kemudahan itu fid dunya wal akhirah. Coba nggih, luar biasa, diganti Allah kemudahan itu, kemudahan di dunia, kemudahan dunia ya urusan-urusan materi, rezeki dan seterusnya. Kemudian akhirat itu dimulai nanti dari matinya, dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita inggih gampang nggih. Kemudian waman satara musliman, sing menutupi aibnya sesama muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup cacatnya, aibnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya, termasuk kita. Makanal abdu fi auni akhi, selama selama hamba itu atau kita ini sering memberikan pertolongan kepada saudara kita. Jadi kita suka memberikan pertolongan apa saja, kayak yang sudah kita baca tadi poin demi poin itu, maka Allah akan mengganti memberikan pertolongan. Nah, hadirin, ini yang sering kita baca kalau mau ngaji itu, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lan iki. Ini kita baca setiap akan pertemuan. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, tariqan yaltamisu fi ilman, untuk menuntut ilmu, majelis taklim di mana saja, kapan saja, dalam acara apa saja, lek dia istiqomah sering melangkahkan kakinya itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan langkah kakinya nanti pada saatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin, saya bolak-balik matur, ada ulama yang membalik mafhum mukhalafahnya ini. Kalau begitu, siapa yang suka bermajlis taklim, suka ngaji ngeten iki, suka berhalaqah, belajar bersama niki, itu adalah tandanya calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mulana monggo kita sabar, kita berupaya. Jangan sampai waktu kita buang-buang yang lago, yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada fungsinya, kita gunakan untuk bermajelis taklim. Ini bagian tanda daripada nanti saatnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa majtama'al, ini nanti cocok banget diterapkan di bulan puasa, tapi di luar bulan puasa pun juga bagus. Man wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah taala, yaitu masjid, tiada lain orang yang suka kumpul di rumah Allah taala, yatlunal kitabah, yang membaca kitab-kitab Allah.
Nggih, membaca itu bisa sendirian, bisa bersama-sama, berjamaah namanya tadarus. Nggih. Belajar bersama tadarus itu bersama, sendiri namanya apa tadi? Tala, yatlu. Wa yatadarasuna lan iki, dan mempelajari bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Orang yang kayak gitu hadirin, hatinya diliputi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyat umur rahmah, dan senantiasa dicurahkan kepadanya dan kepada keluarganya adalah rahmat Allah taala. Penak diomong nggih. Nggih. Monggo lek iso tidak ngomong tok, dicakno nggih, diterapkan. Wa khafat umul malaikah, dan senantiasa kelilingi malaikat, didoakan malaikat maksudnya. Jadi enak wong lek nuntut ilmu dari malaikat senantiasa. Hadirin ada tambahan nggih lek iso. Tapi nggih rada angel. Nek iso ya diupayakan nggih. Lek badhe sare panjenengan wudu riyin. Nggih. Perkara kumpul sama istri atau ya itu urusannya. Tapi kalau kita mau tidur itu wudu dulu. Kita bukan hanya didoakan malaikat hadirin. Kita diliputi, dilindungi. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan tidak ada lain antara dia dan antara selimutnya kecuali ada malaikatnya. Coba kita tidak merasa kalau tidur itu ada malaikatnya. Syaratnya wudu dhisik, apalagi musim udan ngeten kadang-kadang kula nggih gak wani nggih. Tapi musim gak udan ngeten iki insyaallah kita belajar wudu terus tidur. Syukur kalau tidurnya juga tidak langsung blekset nih. Baca Fatihah dulu 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak Binas 3 kali, ditiupkan di telapak tangan, diusap noning tubuhnya. Masya Allah. Segala macam ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu santet insya Allah tidak mempan menembus kita. Nggih. Tapi gini ku wau. Aras sene sing angel nggih. Tapi nggih monggo lek pengen diupayakan pasti bisa. Baik. Jadi lek ana wong duduk di masjid mempelajari kitab Allah, dia akan mendapat semua ini tadi yang kita baca tadi itu. Nah sekarang waman bato'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang males ngenten gampangane, nggih, maka dia dan keluarganya tidak akan mendapatkan ini. Nggih, males kok oleh teko ndi? Wong kepengin rezeki lek gak nyambut gawe nggih mboten oleh. Jadi ini rezeki yang berupa pahala dari Allah taala. Kalau kita rajin berupaya keras, insya Allah Allah akan menolong dan memberikannya. Ontek betul. Sebelum masuk ke sini ada yang perlu dibahas. Lanjut nggih. Lanjut. Enten. Monggo nggih. Monggo silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar lagi kan menjelang puasa. Nggih. Ada saya di utarakan mengenai bahwa bulan puasa itu kan semua setan-setan itu kan diganggu oleh Allah. Nggih. Tidak akan menggoda manusia lagi. Nggih. Tapi dalam kenyataannya yang nyata itu kan masih tergoda manusia itu. Iya. Sama setan itu bagaimana hukum? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iku bahasa majazi. Bukan hanya itu, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka dikunci rapat-rapat. Sambungannya banyak. Setiap keluar masuknya nafas kita dinilai tasbih, gitu. Bahkan bau mulut kita ini nanti pada saatnya dinilai Allah lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Maksudnya bagaimana surga dibuka lebar-lebar itu? Hadirin, bagi orang yang punya minat keras untuk mendapatkan surga di bulan Ramadan itu jalannya dibuka sembarang jalan. Jalan apa saja?
Ini maksudnya surga dibuka luas-luas. Nggih. Kemudian maksudnya apa setan dibelenggu, neraka dikunci itu juga sajane sekalipun bahasa kinayah, bahasa kiasan, bukan bahasa langsung. Setan yang berupa jin, setan itu kan dari jin dan dari manusia, itu sudah dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Cuma manusianya yang sejak sebelum Ramadan sudah kerasukan setan, sudah didomisili setan artinya, sehingga dia di bulan puasa bareng ya tetap seperti itu merajalela. Perbuatannya masih perbuatan setan, bahkan lebih jahat daripada setan. Poso-poso malah menghalangi orang puasa, tidak mau menghormati. Sebetulnya hadirin, orang yang memanai bahwa setan dibelenggu, neraka dikunci itu bagi orang yang berminat keras untuk bisa masuk surga, itu keinginan kita, upaya kita, himmat kita untuk berbuat dosa itu dipersulit, dihalangi sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yaitu setan yang tertinggal di hati itu loh, sing kalau udah ditinggalkan, dihilangi, tetap aja ada, sehingga wis wae puasa barang dia masih napa nggih bahasane umum ngoten, seperti di dalam makalah itu, kam min soimin laisa min siami ila ju wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, kenapa? Karena masih terkena godaan setan yang sakjane wis dibelenggu tadi itu. Betapa banyak orang yang sudah berpuasa tapi dhek ora oleh apa-apa, kejaba omong oleh lapar dan dahaga. Poso mulutnya, perutnya puasa, tapi mengumpat, ghibah, namimah, rasan-rasan jalan terus isian. Lah piye arepe dibelenggu setan. Lah dia sendiri yang sudah terlibat menjadi setan. Matanya dia puasa, matanya tidak bisa menahan, mengekang hawa nafsu. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, puasa yang kehendaki oleh Allah Ta'ala itu bukan sekedar puasa lahir, tapi juga pandai memuasakan batinnya. Sing angel itu justru memuasakan batinnya. Puasanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan niat, bukan karena selain ikhlas. Selain ikhlas niku nggih kathah kaya anak wong poso, wis aku tak rajin poso ben mundak langsing. Dan iki ya poso tapi ikhlasnya hilang nggih, sudah bahkan hilang. Aku tak poso, masa aku ora poso, anak-anakku lho padha poso, mertuaku poso, bojoku poso. Ya apa? Kanca ning kantor ya padha poso. Jadi posone niku, nah, masa aku gak poso rek mambengi melok sahur saiki gak poso. Ini hadirin harus dihindarkan yang sejauh-jauhnya. Itu orang yang seperti itu masih dikendalikan oleh setan, yang sakjane setannya wis dibelenggu tadi itu. Ngoten nggih. Monggo napa malih? Ini Ustaz, yang saya tanyakan mengenai setan dibelenggu itu wajib diimani atau hanya untuk dimotivasi aja Ustaz? Atau kita untuk memotivasi berdosa saja? Kalau di kata-kata kiasan itu Ustaz. Itu berdosa enggak? Ya, iya, harus diimani betul. Jadi karena setan sudah dibelenggu, kita pun tidak boleh tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setan ya kayak tadi itu. Jadi kita utusan banyak Nabi kok. Ya kita harus beriman termasuk kepada yang disampaikan oleh Nabi. Setan dibelenggu betul sakjane ngoten. Tapi yang sudah menjadi setan ini lho sing akeh. Nggih. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Mulane monggo belajar menjadi mukmin yang betul, yang tidak mudah diombang-ambing oleh setan. Nggih. Bun. Lanjut. Entek petasik waktune. Kalau masih kita lanjut bab syafaat ini. Artinya pertolongan. Qala Allah Ta'ala may yasfa'
barang siapa yang suka memberikan pertolongan, syafaatan hasanatan yakun lahu nasibun, yang suka memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan daripada upaya dia menolongnya itu dari segala macam perbuatan. Ini juga cuma satu ayat. Hadisnya wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin akbala ala julasaihi faqala isma'u tujaru. Jadi hadirin, ketika Rasul bersama-sama dengan para sahabat kayak gini, pernah suatu ketika sahabat di majelis taklimnya itu, di halaqahnya itu, tiba-tiba ada yang datang yang meminta pertolongan, yang minta bantuan. Maka kalau seperti itu beliau kemudian menghadap kepada para jamaahnya dan menawarkan, siapa yang mau menolong tujaru maka kau akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Wa yaqdillahu ala lisanihi nabihi ma'ahabba, dan Allah akan memberikan lipat ganda melalui lisan nabinya yang diutus untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepadanya. Baik, iki lahan Nabiullah Rojitihi kolat gasan ini untek deh islah hadisnya situ-situ tok. Islah niki mengadakan perdamaian bainan nas, di antara sesama manusia. Qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada orang yang suka berbisik-bisik. Lebih-lebih lek panjenengan kumpul wong telu, terus sing loro bisik-bisik, sing situ ndak diajak, sama sekali tidak ada kebaikan itu. Kecuali berbisik-bisik itu yang bisa mendatangkan kebaikan adalah berbisik-bisik yang isinya amaro bisadaqatin, memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau merintah kepada kebaikan, au islahin, atau memerintahkan untuk islah, mendamaikan bainan nas. Jadi boleh kalau tiga persoalan ini tadi berbicara dengan bisik-bisik, isinya ini tadi perintah sedekah, perintah amar ma'ruf, dan perintah untuk berbuat islah antara sesama manusia. Wa qala ta'ala wa sulhul khair, surat An-Nisa sama. Kata Allah Ta'ala bahwa mendamaikan dan selalu berdamai itu adalah satu kebaikan yang tidak mudah untuk diamalkan. Wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, Al-Anfal ayat 1. Takwalah olehmu kepada Allah Ta'ala, wa aslihu, dan selalu berbuat islahlah, berbuat damai, berbuat kebaikan, dzata bainikum, di antara kamu sekalian. Jangan bercerai-berai, berpecah belah, apalagi bermusuh-musuhan. Jadi bukan sekedar takwa, tapi di samping takwa juga melakukan semua ini tadi. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, kata Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah sama-sama bersaudara. Karena itu fa'aslihu baina akhwaikum, berbuat islah dan berbuat baiklah kepada sesama saudaramu, sesama mukmin tadi itu. Lagi-lagi mudah untuk diucapkan, ning ora mudah untuk diamalkan. Wan Abi Hurairah riwayatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamin minan nasi alai sadaqatun kullu yamin tatlu fi syams. Nggih. Jadi hadirin, di setiap hari tatkala matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, ya artinya setiap hari itu, di setiap persendian kita ini kita banyak, ada 360 persendian satu tubuh ini nggih. Semuanya harus dikeluarkan sedekahnya dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semuanya persendian ini harus dikeluarkan sedekahnya dalam rangka terima kasih kepada Allah. Karena kalau tidak diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Ta'ala, tidak bisa ini kayak gini. Nah, maka supaya kita bisa
bersyukur, maka kita keluarkan sedekah. Sedekahnya kayak apa? Tadilu bainal isnaini. Kamu mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Satu. Sedekahun itu juga merupakan sedekah. Wa tu'ainur rajulu nggih titik malih. Dan memberikan pertolongan seorang laki-laki di dalam menaikkan barang-barangnya di atas kendaraannya, itu juga sedekah. Wa tarfa'u 'alaiha, mengangkatkannya juga sedekah. Wal kalimatut thayyibah, kalimat thayyibah banyak sekali macamnya, ya subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata dan seterusnya, itu semuanya kalimat thayyibah, itu juga bernilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshi ila sholati, langkah panjenengan menuju salat, menuju masjid, langkah kaki maupun kiri maupun kanan semuanya dinilai sedekah. Wa tumitul adza, dan membuang sampah di jalan atau di halaman anitariqi juga sedekah. Nah hadirin, jadi supaya persendian kita ini terpenuhi kewajiban sedekahnya, maka hal-hal seperti ini dapat kita lakukan agar kita dinilai oleh Allah Ta'ala telah memberikan ucapan syukur kepadanya. Di dalam riwayat yang lain, kebaikan-kebaikan ini dapat kita ganti dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kita singkat-singkat karena waktunya juga amat singkat. Sekali lagi kita sejenak istirahat selama Ramadan, khidmat Ramadan nanti kita lanjutkan insyaallah pada bulan Mei yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.